Balik lagi di Istokoma. Siapa namanya? Jadi lebih baik. Yeay. Suara 100 orang di stadion, ini ramenya. Kenapa air mata warnanya bening? Soalnya kalau hijau air macan. Mulai tuh. Oh, aku sekali dulu lah. Sok. Penyedap rasa apa yang bikin sayang? Micin. Bukan. Mencintai. Bukan. Jawabannya. Masako. Taluk? Taluk. Kecup manis. Mulai tuh. Kamu apa? Aku. Kenapa air laut asin? Kenapa air laut Asin. Karena ikannya keringetan. Thank you Google. Sok, coba. Sayur apa yang bisa nyanyi? Sayonara. Bukan. Sayur lodeh. Bukan. Lalu Taluk apa? Coldplay. Kenapa kita tebak-tebakan? Padahal kita tuh mau bahas yang serius Oh, apa? Serius? Enggak akan banyak senyum aku malah. Enggak akan banyak senyum. Malah serius bener ya. Aduh, ditahan aja. Ya, ini kita akan membahas sesuatu yang menarik yang mungkin banyak orang sudah mulai karena biasanya dari mulai sekarang itu sudah pada siap-siap ya. Rame. Tebar pesona di mana-mana Wih. gitu. Kemudian spanduk di mana-mana, kemudian baliho di mana-mana, kemudian tiba-tiba banyak bakti sosial di mana-mana, benar tuh? Ya. Momen apakah itu? Benar, Idul Iya. Kurban. Ya sebenarnya mulai banyak. Kita akan membahas tentang sesuatu hal yang mungkin tidak terlepas dari kehidupan kita, terutama anak muda. Karena Gen Z benar nggak sih? Apa yang paling banyak sekarang gen apa sih? Sandwich? Milenial kayaknya deh. Hari milenial bukan Z. Milenial tuh Bukan. Beda. Kita yang milenial masuknya. Oh, kita milenial. Berarti di bawah kita Z. Yang sudah boleh memilih, Z udah boleh memilih nggak sih? Udah. Yang paling banyak milenial sama Z apa? kayak milenial. Benar. Iya. Dari range umurnya sih. Iya. Milenial. Lebih banyak milenial memang. Itu karena tidak bisa dipungkiri, mungkin milenial dan Z ini masanya lumayan banyak dan menggiurkan, bener nggak sih? Karena sesuatu hal yang kayaknya kan mendukung mereka pasti akan mereka dukung gitu. Ya mau ya teman, entah mereka pro terhadap olahraga pasti bakal ada yang masuk ke ranah sana. Entah mereka mungkin pro terhadap komunitas naon pasti bakal ada yang ujuk-ujuk bikin naon lah gitu. Itu yang mungkin menggiurkan. Kita akan ngebahas tentang isu politik. Ya. Panas politik. Asik. Asik mana sih? Asik loading. Kita akan mulai dari pengalaman masa lalu. Ya. Periode kemarin. Apakah di antara kita ada cebong dan kampret? Apa ya itu? Aku baru dengar. Tapi kalau pengalaman saya nanti sebelum mungkin cerita dari pengalaman masing-masing. Kalau pengalaman saya itu sampai orang tua tuh benar-benar mengidolakan salah satu. Bahkan sampai sebelum jadi ya, dari masa kampanye lah gitu. Wah ini mah benar, wah ini mah bagus. Walaupun ya dua-duanya yang menganggap bagus, yang menganggap buruk, kecewa dua-duanya, benar tuh. Betul. Karena tidak sesuai dengan faktanya gitu. Nah terlepas dari itu, zaman dulu tuh sampai kaki itu bahkan di antara keluarga saja itu terjadi gesekan gitu. Karena perbedaan pandangan politik gitu. Bahkan jangan pandangan politik lah. Anu teu bisa mikir si eta alus atau henteu gara-gara ada sosok yang menyerukan untuk memilih tertentu, itu tuh sampaikan Kak jadi milih walaupun nggak ngerti gitu nya. Lamun ditanya ya misalkan emang kunaon sih itu alus? Ya
persepsi itu ya harus gitu. Walaupun pada kenyataannya mah gini sarwaknya aneh gitu ya. Yang dulu dianggap bagus. Ada yang punya pengalaman yang sama. Pastilah kita memiliki pengalaman yang hampir sama di tahun politik kemarin ya. Tapi sebelum lanjutnya, ini pada pakai akal sehat nggak sih? Maksudnya pengalaman sendiri atau intuisi atau banyaknya referensi dari luar? Lebih ke pengalaman sih, lebih ke pengalaman. Karena memang yang yang tahun kemarin itu bahkan saya tuh sempat terjun juga kan. Nah, dalam artian terjun di mana atau di mana? Asal nama ele gitu. Tapi tidak mendukung ke itu ya, lebih ke partai politiknya gitu kan, lebih terjun cuman kita bisa membedakan dari partai itu dia afiliasinya kemana, afiliasi apa namanya ya seperti itulah gitu, yang akhirnya mau siapapun pilihannya calonnya penting didukung ke partai dukung partai itu, yang akhirnya memang ya banyak teman-teman juga yang sedikit sedikit jaga jarak gitu, yang akhirnya seperti itu. Jadi ya dari keluarga nggak ada? Keluarga sih enggak sih. Keluarga lebih santai. Lebih santai lah untuk menyikapi hal seperti ini mah. Ada pengalaman Nurada Puri atau entong masih standar atau ada? Ya karena lebih banyak lebih banyak berseberangan dengan teman-teman yang lain gitu ya. Dengan saudara-saudara yang lain yang memang teman-teman itu mendukung ke si itu gitu, dan partai saya mendukung. Jadi saya tuh banyak dicecar gitu kan. Banyak dicecar pertanyaan gitu. Kenapa ini seperti ini gitu kan, partainya partai agamis gitu kan. Tapi kenapa seperti ini dan seperti itu gitu. Sampai saya juga bingung untuk menjelaskannya gitu. Yang akhirnya lebih banyak menghindar juga saya pun dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Ya seperti itulah, sungguh membingungkan dan sampai sempat adu mulutnya berdebat gitu kan, di warung kopi berdebat di warung kopi gitu kan. Gitu. Itu udah didebatkan kan? Gitu. Lebih ke sosok atau lebih ke pendukung? Lebih ke yaitu kubu gitu, per kubu gitu. Nah, namanya politik itu kan harus bisa kan, yang namanya politik itu seni mempengaruhi orang lain gitu kan. Nah, ya harus bisa mempengaruhi gitu kan. Jadi kalau aku menghargai orang pasti mengelak kan. Betul. Kudu bisa seperti jadi pokoknya pemasarannya benar yang narasi itu kayak kepengaruhan karena benar. jumlah suara kan. Betul. Betul. Saya sempat waktu pemilihan kemarin sampai ada terang-terangan maksudnya gitu kan di masyarakat awam mah nggak ngerti sama sekali ya. Karena kadang-kadang gini, kalau misalkan di rumah kita jadi rada punya power, pasti sedikit banyak bakal ngikutin gitu. Dan yang paling ngaruh tuh sebenarnya bukan jauh-jauh hari loh, tapi pas hari H di TPS itu mah bisa benar-benar shock gitu. Makanya mungkin berubah tiba-tiba banyak orang bisa yang memanfaatkan. Karena banyak yang bingung. Kalau di daerah saya di Potter gitu ya. Jadi jangankan untuk susunan di satu partai saja. Misalkan partai lah gitu ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Itu bahkan sampai mereka bingung. Makanya gak heran kalau misalkan ada di satu barisan di satu partai, pasti yang terpilih itu yang familiar. Iya. Si Oninya. Kan DPD dulu. Iya, dia dua kali betul. Karena familiar. Iya, gitu. benar. Atau artis-artis lain lah, siapa? Ya, artis-artis lain pasti menang tentunya. Itu pasti lebih peluangnya menang lebih besar. Nah, sampai pengalaman gitu saya sampai di TPS gitu. Ya, diumumin. Iya, karena kan kalangan bawah nggak perlu berdebat dengan kalangan yang terpelajar ya. Jadi cukup
tuturut munding lah. Ih, si bapak anu ini sesuai. Apalagi lah mau bisa rada mempengaruhi gitu. Makanya jangan heran kalau misalkan serangan fajar kayak gitu bukan hanya menyerahkan dana doang, tapi bisa masuk sampai doktrin gitu, sampai jadi gampang. Jadi matakan orang-orang seperti artis, terus tokoh-tokoh gitu kan mencalonkan tuh karena dia punya modal politik. Modal politiknya salah satunya bukan uang kan, salah satunya bukan uang, walaupun memang yang tadi bisa jadi serangan pajak dan sebagainya uang gitu. Tapi dengan ketenarannya sendiri, dengan ketokohannya sendiri itu bisa menjadi modal politik gitu. Popularitas. Modal awal lah ya. Modal awal. Walaupun dari KB artis kayak gini Ginanjar Kartasasmita itu beberapa kali kan kepilih jadi DPD apa ya kalau nggak salah ya? Atau menteri kalau nggak salah itu kan? Lupa. Oh lupa ya. Searching bisa. Nah itu kan karena ketokohan Jawa Baratnya beliau kan. Iya. Coba teh pengalamannya. Ini yang sudah berkecimpung dari 2000. Paling pengalaman aku tuh kayak paling di sosmed aja sih. Kayak misalnya aku mengutarakan pendapat aku kalau pandangan politik aku kayak gini, atau enggak aku mengkritik sesuatu misalnya di era jabatan siapa gitu. Terus misalnya orang-orang nggak setuju, nggak sepakat, terus orang-orang nyerang aku. Bahkan sampai kayak orang yang dulu kenal sama aku gitu, dia juga ngomongin di belakang. Tapi yang sakitnya tuh nggak sakit sih, maksudnya lebih kayak kagetnya tuh mereka tuh nggak ngomong sama aku secara personal, tapi di belakang tuh diomongin gitu, yang ya lu tuh bisa loh jadi gue gitu. Terus jadinya maksudnya kayak oh ya cukup tahu ya ternyata yang kita sebut teman itu karena beda pandangan politik itu bisa jadi istilahnya musuh dalam selimut gitu loh gitu. Iya, jadinya jadi baik itu di depan orang unggul gitu ya. Di belakang. Padahal maksudnya kalau diingat-ingat kan kayak dulu tuh kita temenan loh, terus kita pernah saling bantu segala macam, kok jadi kayak gini cuma gara-gara perbedaan pandangan politik terus jadi hancur aja gitu kan, misalnya pertemanannya gitu. Bahkan kayak aku juga mikir ini dosa nggak sih kayak gini, maksudnya kayak ngerusak silaturahmi gitu cuma gara-gara pandangan politik. Tapi itu kayaknya itu cuma terjadi di era 2019, benar nggak sih? Iya. Iya kan? Panas bangetnya. Padahal sebelum-sebelumnya enggak kan? Semenjak masih medsos sih. Iya, udah mulai medsos. Sebetulnya bukan 2019 aja, 2014 juga kan sudah mulai masuk gitu. 2014 saya salah sih. 2014 itu kan Prabowo Hatta dimulai dari Facebook. Oh iya, zaman kan? Prabowo Facebook Hatta sama Jokowi. JK. Jokowi Iya, JK. 2014 kan? Iya, udah mulai. Iya, tapi benar. Terus ada mulai isu ini kan medsos. digeser-geser ke isu agama yang si Politisasi. Ahok itu kan. Nah, itu juga kan lumayan kenceng gitu kan. Lumayan kenceng yang akhirnya tarik ulur politik tuh lumayan panas gitu di Indonesia itu gitu. Sampai ada demo berjilid-jilid tuh. Nah, itu kan salah satu bentuk politik juga kan? Iya. Salah satu bentuk politik juga gitu. Walaupun ya kita bisa sebut Tapi itu saya tahu mau disebutin politik saya kumaha. Urang mantep politik itu mah emang bener. Tapi memang politik Bisa gitu. tebar kebencian. Kalau tebar pesona bisa benernya. Tapi maksudnya ada yang memanfaatkan gitu atau memang bagian dari agenda Bisa politik, atau ada yang memanfaatkan momentum, atau memang jadi agenda politik teh. Atau ya udah Ini mau kan nggak mau jadi ke pandangan bawah masing-masing kan, gitu. maksudnya siapapun berhaknya. Bisa jadi. Bisa jadi. Gimana? Bisa jadi agenda politik gitu. Bisa jadi. Kalau saya sih menurut saya sih bisa jadi. Kita bisa melihat sosok-sosok yang ada di sana, yang sering tampil di sana, siapa gitu, aja gitu kan. Backingan di belakangnya sahawa gitu. Gitu. Selain yang sering selain yang vokal secara agamis gitu kan. Tapi ada orang-orang yang di sana gitu kan. Kita bisa lihat siapa aja. Tapi emang pusingnya, saya mikirnya gini loh. Kan orang tuh kalau sekarangnya orang misalkan ya makan malam dengan teh, makan malam gitu. Nanti itu bisa makan malam di kamu kan? Iya. Nanti itu bisa sama kamu kan? Jadi kayak nggak ada yang namanya politik itu kan tidak ada musuh abadi.
Iya. Iya sih. Tidak ada musuh abadi. Silaturahmi itu mah. Silaturahmi. Tapi nah ada anak musuh abadi. Oh. Nah, gitu. Ya, gitu. apa sih? Hayden apa namanya? Lawan, bisa jadi lawan. Iya. Tapi Benar. ih, bodoh tuh diharap. Nah, Bener gak sih? Iya, ya itu Ya, dia. justru makanya yang diobok-obok tuh sebenarnya yang di bawah yang Tapi kenapa hal itu bisa terjadi kira? Iya. Nah, itu Kurangnya pengetahuan politik kalau menurut saya Yes. tuh. Nah, Kedewasaan berpolitik itu di masyarakat kita tuh kurang gitu. Tapi kan memang secara apa? Secara institusi kita tuh memang hanya lamun di undang-undang nah, setahu saya nih, hanya adanya tuh kamu bisa milih lamun usia sakia nggak ada kan kamu sudah bisa baca Quran misalkan atau kamu sudah paham tentang ini baru kamu bisa ini jadi nyamaran wajar lamun kurang lah karena memang secara Persyaratannya strukturnya dibangunnya juga. kayak gitu. mesti kurang pendidikan politiknya. Ah. Itu sebenarnya kayak balik lagi sih kayak misalnya dia mau nggak belajar lebih soal itu kan ada ya aku ngeliat nih ya dari pola orang tua mereka itu cuma tahu baca info itu ya lewat YouTube kalau enggak broadcast Iya. ya kan Yes. itu tuh sarana panas banget tuh buat ngambil Nyebar-nyebar. iya, ngambil hati. umur boomers lah gitu ya orang tua kita gitu. Nah itu tuh mereka tuh nggak cross check gitu. Kalau misalnya mereka mau Kenapa kamu tahu itu kamu buzzernya? Itu pandangan umum. Soalnya Pandangan. agenda buzzer kan kayak gitu kan? Dia nyebar nih supaya bisa ngambil hati. ini kan aku ngeliat pola di keluarga aku gitu kan, ngeliat orang tua, ngeliat saudara umurnya segitu gitu kan. Terus kayak orang tua kalau di rumah apalagi sih ngeliatin YouTube gitu kan, terus WA-nya yang grupnya banyak banget itu gitu kan, apalagi kalau ikut pengajian kan pasti ada tuh gitu ya gitu. Iya. Terus kayak mereka misalnya ini tuh gini ya, kayak misalnya ada isu apa gitu kan. Padahal tahunya cuma dari itu doang. Iya, padahal dari YouTube doang gitu kan, dengan ngeliat video YouTube yang orang ngomong menggebu-gebu gitu kan. Kadang cuma bikin thumbnail, gambar, terus Modal kan clickbait doang, modal clickbait doang sebenarnya. Udahlah baca Percaya aja gitu. maksudnya. Apalagi misalnya orang tua kita yang pendidikannya menengah lah gitu maksudnya. Jadi mungkin dia nggak mau banyak tahu juga gitu. Jadi memang sebenarnya rawan konflik itu sama orang tua juga sih masalah itu ya pandangan politik itu karena misalnya kita tahu banyak karena kita banyak nyari tahu tapi orang tua enggak cuma modal WhatsApp sama YouTube gitu kan jadinya kadang clash pernah nih aku juga sama orang tua gitu. Masya Allah. Maksudnya clashnya nggak berantem sih cuma aku bilang lama itu sebenarnya gini harus cek oh enggak ini kok gini Oh gini, iya. gitu misalnya. Jadi Berita soal berita. Iya gitu kan kalau orang tua kan nyarinya gampang lah ya gitu aja lah gitu kan dan orang tua nggak tahu mana nih orang yang kredibel untuk dipercaya apa enggak gitu kan sumbernya Iya. kredibel apa enggak gitu. Kalau anak muda kan gampang gini kan nyarinya ya based on data lah segala macam kalau anak muda kan udah mikir ke situ gitu orang tua kan belum kan. Iya. Tapi itu benar. Oke. 3, 2, 1, yuk. kalau kamu ada pengalaman menarik gak sih? Nah, kalau aku justru aku nggak ngalamin yang teman-teman alamin tadi masalah perbedaan. Soalnya aku nggak ngumumin aku milih siapa gitu. Jadi Gitu. iya, jadi lingkungan aku kan kubu A ada, kubu B ada. Jadi aku tuh tim penikmat di tengah-tengah. Jadi aku lihat yang A oh kayak gini, yang B oh kayak gini. Gak gatel gitu mas. Kayak bersama Aku nggak tahu, mungkin aku lebih senengnya nontonin karena dari situ aku bisa lihat ini kenapa sih bisa jadi apa ya, jadi kayak ada lebih ke benci suka kayak gitu kan. Jadi gitu ya. jadi kalau aku lihat itu sebenarnya ada pergeseran pandangan gitu. Jadi kita nggak lagi lihat calon A sama B tuh dari kompetensi, nilai-nilai yang dibawa. Coba program-program yang dibawa mungkin nggak pada ingat gitu kan. Tapi yang yang dipandangnya itu baik atau jahat gitu. Atau nggak baik lah, bukan jahat gitu kan. Jadi yang ada di pikirannya tuh ini saya ada di kubu orang-orang yang baik nih gitu. Aduh ini kenapa teman saya ada di kubu orang-orang yang itu, padahal itu kan radikal, intoleran gitu kan. Jadi lebih ke nganggep kelompoknya baik, kelompok yang sebelahnya orang-orang jahat gitu. Jadi kita bisa lihat lagi juga kan. Tapi kayaknya kamu posisinya posisi cari aman sih.
aku seneng nontonin karena aku lihat sendiri gini, kayak ya orang-orangnya sendiri pun ya nggak ya kayak kita kayak tadi gitu kan, nggak ada musuh atau teman abadi, ya balik lagi ke sepakat nggak deal nggak gitu kan, jadi Kepentingan bersama ya. jadi aku mikir lihat terus ngapain aku harus suka atau benci-bencian gitu kan, jadi ya nggak tahu, aku mah senang aja gitu kayak ngelihat dari jauh. Iya, aku milih. Isi golput mungkin ya isi golput apa? Aku nggak pernah golput, cuma itu aku penikmat nonton dari jauh aja gitu kan, soalnya jadi bisa kelihatan semuanya kan. Oh jadi yang ini gini, yang ini gini gitu kan. Jadi dua-duanya mengklaim kubu yang Paling benar, ya? saya tuh kubu bukan lagi benar salah sih, baik nggak baik gitu kan, gitu. Jadi kalau aku lihat ada Tapi pergeseran menarik itu. sih, ya. Maksudnya ada, walaupun selama ini saya mikirnya begitu loh, hanya pro dan kontra, nggak ada posisi penikmat tuh asa jarang banget gitu. Gabung gerak. Penikmat Seru. perseteruan. Iya jadi tapi ada keproknya gitu. Tapi ada, Posisi tapi penikmat, memang kan? ada yang seperti itu memang ada. Ngamatin aja, ngamatin. kayaknya- Oh jadi gini. Kan yang sih begitu ada, tapi yang cuek juga ada kan, maksudnya Nah, terpaduli weh. Apatis. Iya. Kalau ini mah kan memihak tapi tidak menunjukkan, Nah. kemudian lebih senang melihat gitu oh, kan. ngamatin, Nonton, gitu ya. ngamatin. Karena buat aku sebenarnya sama aja, bukan maksudnya sama aja tuh ya, kembali lagi kita cocoknya dinilai yang mana gitu kan. Dan aku malah sempet bikin postingan di IG kan. Dulu kan sebenarnya ramai banget kan soal politik asik gitu. Jadi Nah. kita nggak ada masalah benci atau suka ke sosok lagi, tapi emang biar bisa lebih jernih lagi gitu kan kita lihatnya gitu kan. Yes. Jadi aku lebih ke situ sih dulu. Cuman yang Rame ngeprokat. Cuman yang memperparah itu ya, yang memperparah itu karena ada video-video hoax dan video-video asli yang dalam tanda kutip curang lah gitu. Jadi kita semakin kayak semakin menguatkan membenci satu pihak dan semakin menguatkan mencintai satu pihak. Bener nggak sih? Itu yang malah jadi bikin kopi. Nah, Iya, betul. Padahal itu pegawainya juga sianya buzzer gitu ya. Tukang ngeprokan ya, tukang ngeprokan. Tapi kan aku mah nggak ikut Iya. sih, cuma ngeprokan aja. Ayo. Nanti kita membahas khusus masalah buzzer ya. Tapi kalau misalkan dilihat ya, nah seperti itu gitu. Sekarang kan yang jadi sasaran empuk nih ya. Kalau tadi jadi kebayang nih, kayak misalkan si emak-emak karena dia nggak terlalu paham, jadi gampang tersebar isu. Kemudian yang muda nggak terlalu paham juga, jadi gampang gitu. Berarti kan intinya ada satu benang merah yang sama, terhadap kurang paham dan melek terhadap politik. Ya. Tapi yang bikin kayak gitu tuh kenapa sih? Mungkin yang kenapa nggak pengen tahu politik? Ah. Karena ya Jadi kan ya itu yang orang tua atau orang-orang yang bilang ya nanaonan orang turun perubahan gitu. hidup orang kikir kene gitu, padahal hidup kita tuh nggak akan jauh dari namanya politik gitu. Semua Tapi kan bener argumennya. enggak, jadi gini. Misalkan orang gini, Cuma seolah-olah benar gitu. sok misalkan orang jadi tukang beca ya. Sahabatnya tengah-tengah beca. Tapi pasti ada dong ngeluh tentang kehidupan. Misalnya kok harga ini naik, pangan Iya pangan sih. naik, dan itu semua diaturnya sama politik gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita mau cuek, itu pasti ya ada aja. Ada dampaknya gitu. Misalnya gini deh, kemarin lagi ramai ini di medsos soal kita tuh nggak perlu belajar tentang sosial, alias misalnya politik kan dimasuk ke dalam ranah sosial kan. Yang terpenting itu adalah sains, ya kan? Saya tahu kamu. Ada orang, aku pernah baca di medsosnya orang Spill. lupa akunnya apa sebenarnya pernah baca dan itu rame. Nah ya memang sih sains tuh kayak permasalahan tuh sains gitu kan dasarnya, cuma sains itu nggak akan bisa hasil dari research kayak gitu-gitu tuh nggak akan bisa dijadikan kebijakan kalau nggak ada politik, ya kan? Yes. Karena hasilnya untuk menjadi kebijakan harus ada politik gitu. Terus misalnya nih kita flashback ke belakang, zaman dulu pengajian itu nggak boleh kan, kumpul-kumpul nggak boleh gitu kan. Nah itu semua bisa berubah jadi boleh karena kebijakan lagi politik, Kebijakan politik. gitu kan. Kayak misalnya kita sekarang bisa ke kajian segala macam, kalau misalnya tiba-tiba pemimpin kita diganti sama orang yang
Anti gitu. anti gitu kan, terus tiba-tiba Jadi nggak bisa kebijakannya lagi. jadi peraturannya kajian dirubah dan kita jadi nggak bisa sebebas sekarang datang ke kajian, itu juga politik kan. Jadi kayak nggak bisa gitu, kita tuh kalau nggak lepas dari politik tuh nggak akan bisa. Jika misalkan si tukang beca tadi orang Madiun misalkan, hayang ke Bandung kan kudu di vaksin ya. Mulai kata itu kan kebijakan politik kan. Iya, gitu kan. Ternyata kebijakannya adalah harus vaksin gitu kan. Bisa aja berubah lagi kebijakannya tanpa vaksin. Nah, itu kan faktornya kebijakan lagi. Siapa lagi yang mengatur kebijakan? Orang-orang politik ya kan. Tuh, jadi ya semuanya Tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas dari politik. Tapi yang kan mereka ngerasain langsung. Mungkin nggak sih karena dampaknya tuh nggak terasa atau gini. Ini mah pemikiran saya aja ya. Kayak misalkan mereka anggaplah kamu mah nyoblos si anu, kemudian udah cukup kehidupannya, udah cukup sampai di situ. Jangan orang ikut politik, tahu hidup saya mah udah terjamin. Maksudnya itu terjamin itu cuman ya untuk sehari-hari mah aman lah gitu. karena disuruh pilih kandidat misalnya gitu. Iya. Jadi dia kayak misalkan dia anggaplah kamu fanatik di golongan tertentu atau partai tertentu, terus dijamin kan itu mah hanya orang-orang ininya doang ya. Bisa orang udah harus terjamin atau ngapain harus keluar dan milih yang lain gitu. Dan pertanyaannya ada berapa orang yang dijanjiin kayak gitu dan apakah semuanya dilaksanain janji itu? Nah itu maksudnya ya nggak semua janji politik yang kayak gitu tuh beneran dilaksanain gitu. Jadi kalau orang-orang yang dijanjiin misalnya kayak nanti dapat uang segala macam, misalnya orang-orang awam ya, masyarakat awam gitu, itu tuh harus hati-hati karena ya politik mah dinamis gitu kan. Yang misalnya kayak dulu kubu Prabowo sama Jokowi semua pendukungnya berantem, nggak taunya tiba-tiba Prabowo masuk kabinet. Nah, maksudnya dinamis, politik itu dinamis itu gitu. Jadi ya ngapain sih gitu, misalnya kita mau mentah-mentah janji gitu, dan yang namanya politik berubah ya jangan berharap sama janji politik gitu loh. Tapi kenapa kamu ngomongnya kayak yang pernah digituin? Digituin rumah ya. Jadi kan apa gitu? Pernah diberi janji segar gitu. Pernah kamu udahlah. Karena aku udah pernah terjun ke politik praktis gitu, jadi tahu gitu seperti apa strategi orang politik gitu. Kalau misalnya mau tahu ya nggak tahu ya, aku mungkin masuk di kroco doang, cuman ya dari pengalaman aku masuk ke politik praktis jadi tahu lah kayak kurang lebihnya gimana politik gitu. Kayak film-film drakor tentang politik gitu tuh. Nah itu mirip lah gitu. Sebuah sama gambaran politik. gitu ya. Iya, kayak kemarin aku nonton Kingmaker tuh yang lagi hits di Netflix kan. Wah itu pas nonton tuh aku lumayan ke trigger kayak ini mirip banget nih sama politik kita gitu kan, yang gimana strategi politik segala macam ya kayak gitu politik tuh dinamis terus bisa menghalalkan segala cara ya kan, jadi ya Terus tadi tidak ada musuh abadi. Iya sih. Kadang tapi bener saya pernah nonton ini juga gini apa Nyano Puguma si Alif non sih Alif Amin. Tapi kan gambarnya jika gitu lahnya. Lama pernah nonton ini gak sih Prison Break? Itu ya. Sekolah tuh film. Yang meloloskan dari penjara gitu ya. Tapi itu kan ada peran politiknya gitu. Ya, Sampai pasti. dia bisa mengorbanin orang lain. Walaupun mungkin ya inspirasinya dari kisah nyata ya. Maksudnya yang terjadi saat ini gitu. Itu bisa benar-benar sampai kayak gitu ya. Iya. Oke. Betul. Terus nah Film, kalau berbicara film, Honda itu ya. pasti saya juga melihat dunia politik. Kalau di film itu seperti apa? Film Big Mouth ya, yang bisa mengendalikan dari luar gitu kan, mengendalikan pemerintahan itu dari penjara gitu kan. Big Mouth Anda itu. mau salah ngomong saya dicercar atau aku pendukung. Oh gitu. Nah, perasaan tuh gitu. Ya udahlah tadi pokoknya mah ya. Banyak yang terlibat pejabat-pejabat tapi dikendalikannya sama orang yang di penjara dan bukan siapa-siapa gitu kan. Iya sih. tapi ya itu mah udah rahasia umum lah ya. Udah rahasia Kayak umum, misalnya dulu kasusnya almarhum Freddy Budiman, dia bisa mengendalikan penjualan narkoba kan dari dalam gitu, dan dibantu lah pasti ada orang dalam segala macam, itu udah rahasia umum kan, dan udah
Freddy Budimannya juga mengakui kan kalau dia memang mengendalikan penjualan dari dalam sel gitu. Jadi ya memang seperti itu kondisinya. Seperti itu gitu ya. Terus tadi kenapa si anak muda yang sekarang orang tua lah atau masyarakat umum bisa sampai rada males terhadap politik? Karena nggak paham manfaatnya buat hidupnya apa. Gitu kayak maksudnya kan kayak misalnya kebijakan yang menyentuh bisa ngatur ke harga pangan segala macam itu kan dasar nggak akan terlihat kan gitu kan. Nggak pernah kan ada kayak calon kepala daerah atau siapa yang menjanjikan misalnya harga pangan atau yang dasar lah gitu. Enggak kan gitu. Misalnya gaji guru honorer ada kemarin sembako murah jadi program. Itu kan jadi apa namanya nggak begitu lama kan, cuman hanya sebatas insidental itu saja gitu. Ya tapi itu kan bisa Itu kan jangka panjang bisa menarik hati. Iya kan? Makanya kenapa dijadiin program gitu. Jadi kayaknya memang si akal bulusnya politisi itu mikir gitu ya, kayaknya untuk menggait si anak muda programnya apa. Tapi gitu. sayangnya lagi-lagi program itu tuh bisa jadi tenggelam gara-gara hal lain yang lebih viral. Misalnya Misalnya lebih hype gitu. ya misalnya dia udah menjelaskan program tapi ketutup lah sama negatif campaign-nya. Ya lebih viral ya kan. Jadi orang tuh lebih fokus ke misalnya ini penistaan agama gitu kan. Jangan dipilih misalnya kan gitu. Jadinya ya dua calon ini jadi ketutup nih masalah programnya gara-gara masalah si isu yang lebih viral ini gitu. Iya, balik lagi kayak yang tadi kan jadinya pergeseran. Yang harusnya kita tuh milih kandidat itu dari track record-nya ya kan segala macam gitu. Ya ketutup kan hal itu. Jadi gara-gara si isu-isu viral itu. Nah isu viral itu kan ada yang ngatur, ada yang itu. Kalian percaya gak sih kalau isu-isu itu berasal dari dua kubu itu? Nggak salah satu gitu. Hoax itu diperlukan tau? Buat? Diperlukan lah. Aku lihat sendiri nih, jadi kan semua itu tergantung marketnya ya. Jadi ada kamu pengamat. Jadi ada jadi emang ada golongan orang-orang gitu ya, ada marketnya sendiri yang emang harus dikasih hoax gitu, yang harus dikasih hoax soal lawannya tuh orang jahat gini-gini. Jadi emang mereka harus dikasih asupan hoax supaya mereka sendiri bisa lebih semangat gitu, berapi-api buat ngajak orang buat jadi pendukung. Itu aku lihat langsung dari dua belah pihak. Ya. Iya. Atau gini nggak sih? Ini ada kayak agensi nggak sih? Jadi misalkan tengah-tengah nih, yang orang mah bekerja sesuai dengan yang bayar, atau memang dua-duanya ngebangun? Yang kalian kayaknya sih dua-duanya punya karena itu emang butuh gitu, emang butuh hoax. Kita ya taruhlah karena kita tahu soal hoax, kita anti hoax jadi ketika bentar, sebelum lebih lanjut ya. Ini perkiraan atau berdasarkan data, jangan sampai kita menggiring opini. Enggak, aku berdasarkan data gitu. Jadi aku melihat sendiri gitu. Orang-orang yang dengan semangatnya dilihat dari Facebook gitu kan, dari grup Facebook. Ini tuh calon yang ini tuh gini ya. Aku udah tahu kan itu sebenarnya hoax, tapi nggak enak lah gitu yang ngomongnya gitu kan. Kadang soalnya lagi bersemangat banget, berapi-api, dan aku jadi bisa lihat jadi hoax itu emang dibutuhin gitu. Kalau untuk kita orang-orang yang taruhlah hidup di kota atau yang emang tahu lah dengan adanya hoax, kita mungkin bisa lihat ini ngapain sih orang percaya hoax gitu kan. Tapi ya untuk target marketnya ya udah emang dibutuhin gitu kan. Elektabilitas lawan. Gitu kan. Jadi aku nggak tahu ada pengaruhnya sama efek sinetron nggak sih. Jadi emang harus jadi iklan film. Jadi harus dibikin seolah-olah mereka itu ada di golongan orang-orang protagonis gitu, dan lawannya itu orang-orang antagonis gitu. Semakin jahat golongan lawan itu mereka semakin berapi-api. Janganlah situ gitu. Dan aku lihat gitu. Jadi gitu. Jadi emang lebih sebenarnya rada ngeri juga ya. Maksudnya kita mengagung-agungkan satu pihak yang menurut kita benar, padahal dua-duanya bisa jadi ya menghalalkan berbagai macam cara. Ya. Gitu. Balik lagi ke kalau marketnya. sampai
menggiring, mengajak, mempengaruhi untuk jadi sesuai dengan kita. Kadang gini ya. Termasuk nanti kan berarti kan tadi Sering. kepengaruhan tuh. Bisa jadi kayak gini. Bisa jadi. Nah, gini nih ya, si hoak itu bisa jadi juga menjadi dia yang bikin ya, si orang dia yang bikin untuk memfitnah dirinya, terus dia playing victim gitu. Nah, supaya dikasihani lah gitu, simpati daripada gitu. nyerang batu rese, nyerang diri seorang gitu. Maksudnya tinggal ngomong kan, urang teh sebenarnya mah Kenapa? kan. Misalkan dengan orang-orang terdekatnya, kan kamu mah nggak gitu, itu tuh si itu. Padahal mah dia sendiri yang bikin hoaknya gitu. Si itu tuh mau bikin gitunya padahal Padahal mah sorangan. dia sendiri yang seperti itu. Kadang hoaknya seperti itu. Nah, Berarti sebenarnya kecuali dia. Bukan sebenarnya. Kecuali Jadi pion anu pangletikna, anu bodoh pisan teh nyaho naon, tapi bebeakan. Kamu kan ngedukung juga kan? kan dia mah transaksional, nggak ada transaksi mah nggak jalan. Oh iya, si iya sebenarnya. Kurang oke sih. Ya, bang oke. Tapi hal itu bakal mungkin terjadi ke di Selanjutnya. Bisa jadi sih. Tergantung. Nah, Opsinya Kalau sebenarnya kemungkinan bisa ada sih. opsinya sebenarnya balik lagi ke karakter si marketnya sendiri gitu kan. Jadi aku kadang mikir ini dibikin taktik politik kayak gini apa karena mereka membaca marketnya emang harus diginiin gitu kan? Pastilah. Iya gitu kan, berarti ya otomatis akan terjadi lagi kalau mereka lihat oh yang ngaruh ya emang cara seperti ini gitu kan. Jadi balik lagi ke kitanya sebenarnya. Kalau kitanya nunjukin cara lama nggak akan bisa ngaruh deh sama kita gitu kan, nggak ada lagi yang namanya block unfollow temen-temen gitu kan. tapi kayaknya kalau gitu ya, kan. menurut para ahli oke sih, saya pernah nonton tuh kayaknya bakal nggak ada lagi cebong kampret, tapi tergantung si cawapres. Tergantung isu yang akan dibawa oleh si. Tergantung cawapres nah heula, lamun misalkan Prabowo ngarenengna jeung saha? Jokowi. Jeung Jokowi. Raka Buming, sa Gibran. Lain. Jeung Ganjar nggak ada tuh pasti. Kecuali kalau misalkan bikin baru gitu. Karena kemungkinannya bisa cuman 2 menurut para ianya, cuman 2 kandidat gitu. Kalau misalnya Anies versus Ganjar sih bisa jadi ya. Iya, bisa jadi. Soalnya penentunya bisa jadi karena kemarin sosok Prabowo itu cukup kuat di kalangan lamun istilah para kampret mah gitunya. Bahkan mungkin yang sampai saat ini masih menyongsong dia juga masih kuat. Karena bisa jadi mungkin nih men, partai pendukung menentukan gitu. Jadi sosok alus ya, misalkan Anies sosok bagus nih. Tapi partai pendukungnya kan mungkin ada yang orang kurang gitu. Ya, ada yang makanya calon cawapres ini sangat menentukan sekali untuk nanti kapilih. Termasuk kalau misalkan Erick Thohir naik, udah masuk ke bola teh tidak semata-mata tuh bener tuh sih. Iya. Komo sekarang lagi hype banget gitu. Nah, kemudian apa kira-kira pandangan atau bukan solusi lahnya mengatasi hal itu teh kumaha gitu supaya hoax lah, supaya anak-anak muda yang tadi rada melek politik lah. Jadi kayak misalkan generasi-generasi yang gampang ngapangaruhan atau orang-orang yang kemarin sudah terlanjur membela apakah kumaha supaya orang kayaknya ente gitu enggak fanatik terhadap sosok tapi benar-benar bisa melek terhadap program lah istilahnya. Aku ada satu rumus sih. Oh yes. Enggak, rumus ini baru aku nemu kemarin pas zaman. Suka dia kata searching sekali aja tebak-tebakan. Nah ini baru aku nemu pas lagi rame kenaikan BBM, gitu kan. Kan rame tuh di berita partai A menolak kenaikan BBM sampai walk out gitu kan. Terus kan orang pasti secara otomatis wah ini orang-orang gitu nya. Terus aku jadi keinget sama pas waktu itu ada ibu-ibu yang nangis juga gara-gara BBM naik gini kan. Ada ibu-ibu yang seolah-olah membela rakyat. Ya itu teh
posisinya kan di oposisi ya. Hmm. Mirip lah sama yang kemarin. Iya. Posisinya di oposisi juga. Terus ibu yang begitu naik juga yang waktu itu nangis Nangis, juga posisi posisinya juga. sebagai oposisi. Nah, ketika ibu itu dan teman-temannya menang, ternyata beda hasilnya gitu kan. Nah, aku juga sampai pikir ini nih partai yang sekarang oposisi, kalau misalnya nanti mereka menang, Belum tentu juga dia bakal itu ya. bakal sama apa enggak? Iya. Ya masa iya presiden sama ketua DPR-nya temen dia Beda. udah didukung gitu Iya, kan? betul, Gitu. betul. Jadi ya dari situ aku lihat, oh ya udah sih nggak perlu yang terlalu dibawa hati atau gimana, karena balik lagi ke citra, ke etalase yang mau mereka tampilin gitu kan, kayak gimana gitu. Yes. Nah terus kumaha tuh solusinya gimana tuh? Kalau misalkan kayak gitu kan berarti kan jadinya tuh kayak gininya, orang bebeakan miliki cantang tuh mungkin bakal kayak gitu kan. Bahkan atau lamun rumusnya kayak gitu bisa jadi semakin antipati meren. Berarti itu sih biar nggak terlalu yang hati gitu loh. Maksudnya ke sana biar nggak terlalu fanatik. Nggak terlalu fanatik, biar Iya. nggak lagi nganggep itu mereka orang-orang jahat gitu kan. Paling bersih, paling bagus gitu ya. Padahal ya balik lagi semua kembali lagi ke kesepakatan Iya gitu sih. kan. Cuma ya itu tadi gitu kan, kita nanti nih dihadapin sama pilihan-pilihan. Ya lihat lagi program yang mereka bawa, nilai yang mereka bawa, timnya ada siapa aja gitu kan. Kita bisa lihat ke sana juga, jadi supaya nggak terlalu kegiring kemana-mana, akhirnya Yes. malah jadi pecah Yes. gitu. Harusnya sebenarnya bisa jadi ya. Harusnya kalau konsisten, baik dia ketika oposisi atau ketika jadi penguasa, harusnya kebijakan posisinya dia tuh tetap sama gitu ya. Yang apa yang dia perjuangin itu sama. Yang diperjuanginya sama gitu ya. Tapi kalau Tapi nggak jadi aneh tuh kalau Kalau- misalkan nih ya, partai yang sekarang yang nolak nih. Terus kan yang dulunya dia penguasa, tapi kan penguasanya bukan mayoritas. Ya. Ya kan? Iya. Yang ambil kebijakan yang paling tinggi nih. Iya, Terus iya. tiba-tiba masa dia nyerang temannya Temannya sendiri gitu. Iya benar kan. Jadi balik lagi ke posisi sebenarnya kan, mereka akan membela kita apa enggak gitu. Ini Iya dalam sih. tanda kutip Iya, sih, iya. membela atau enggaknya. Ya sih gitu. menarik nih pandangan kayak gini jadi bisa jadi bahan pertimbangan. Iya makanya baik teman-teman, udahlah mending kita Iya. ngamatin Kayak- dari jauh gitu Iya. kan. Tapi kalau Bilang, menurut saya mah ya, mending terjun langsung di Wih. dunia politik gitu. Karena memang Jadi calon. bisa jadi caleg apapun Budak itu Nora gitu ya, kan. budak Nora. Iya. Riosnya apa? Bisa gitu. Karena memang ketika yang terjun ke dunia politik berarti dia memiliki sebuah harapan untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan Cantang tuh, woy. walaupun belum tentu. Emang Tina tuh masuk. Tapi pasti dia berpikir ingin sesuatu Indonesia yang lebih baik gitu kan. Iya. Siapapun itu gitu kan. Dia membawa sebuah harapan walaupun misalkan fakta realita politiknya berbeda gitu kan. Terlalu husnuzon HDI. Iya betul lah. Tapi kalau kita pengen mau perubahan baik nih, terus kita nyemplung, itu belum tentu kita kuat juga. Nah, makanya Cuma dijadikan alat. Soalnya gini loh, politik tuh ibaratnya mengukur kubangan kotor gitu. Terus Ah. kalau misalnya kita bersih, masuk ke sana, Ke bawah ya. kitanya nggak kuat atau nggak kita yang bersihnya tuh sedikit lawan yang kotornya banyak, ya kita kalah juga gitu. Makanya kayak nggak segampang itu kayak masuk dulu ke dalam terus bersihin, nggak semudah itu sih kayak. Tapi kan selama-lamanya iman nolak. Ya iya, tapi maksudnya bisa berapa lama dia bertahan di situ, terus Yang 5 misalnya tahun atau dari kamu. nah gini kalau Sampai dipilih deh. kalau misalkan dari orang-orang kita, misalkan dari orang-orang yang satu idealisme tidak bisa masuk ke sana, ya pasti diisinya sama orang-orang seperti itu gitu. Iya, nah gini dulu ya waktu pertama kali tahun di mana aku terjun ke politik, aku melek politik nih di tahun 2013. Di situ aku melek politik. Quotes dari seorang tokoh politik, dia ngomong gini, kayaknya itu mengutip dari Buku. Abu Bakar deh, apa sih itu ya? Yang mana? Yang orang Terorganisir ya, itu. orang-orang jahat berkuasa itu bukan karena salah mereka, tapi gara-gara orang baik yang memilih diam. Gitu. Padahal kalau orang diam, kalau orang yang Jadi gue. misalnya dia berpengetahuan tapi dia memilih diam, lebih banyak
ketimbang yang jahatnya, dan saya yang memilih dia milih maju, pasti bisa dong bareng-bareng ya kan. Nah tapi kalau misalnya yang lebih mendominasi ada orang jahat dan orang baiknya lebih banyak diam, ya udah berkuasa aja terus nih orang-orang jahat. Di situ aku mulai kayak oh iya aku tuh ternyata jangan-jangan aku juga ada andil nih yang bikin negara jadi jelek gara-gara aku tuh tahu diam gitu. Di situ aku mulai. Nah tapi kan kalau misalkan sebentar ya, kalau kamu milih bisa jadi andilnya lebih jahat karena kamu memperjuangkan yang sama. Nah dulu belum memperjuangkan, jadi enggak, kalau misalkan jawabannya kayak gitu. Jadi misalkan, aduh aku gara-gara aku cicing kayaknya punya andil jadi Indonesia lebih buruk gitu. Tapi kan kalau kamu memperjuangkan kelompok tertentu juga bisa jadi kamu punya andil jahat. nah bahwa tapi dia itu juga. tuh begitu aku melek gitu, nggak langsung kayak oke aku milih kandidat ini nih, enggak. Jadi tapi adalah dengan cara gabung komunitas di mana waktu itu tuh kayak oke kita cara supaya kita bermanfaat untuk negara tanpa harus terjun politik praktis adalah dengan kita bermanfaat buat daerah sekitar kita dulu. Misalnya aku tinggal di Bandung, oke aku peduli sama Bandung, menciptakan sesuatu yang bermanfaat buat Bandung, yang impactnya langsung ke kota Bandung atau ke warga Bandung gitu. Nah dari situ kan pasti nanti kalau kita udah terjun ke komunitas misalnya komunitas yang peduli dengan public transport nih misalnya, ya dari situ dengan kita fokus isu itu, terus nanti kita lihat nih calon-calon mana aja yang dia juga satu ideologi sama kita, ada hal yang diperjuangkan dan sama dengan apa yang calon-calon mau mereka perjuangkan gitu. Misalnya si kandidat A ini dia kayaknya juga fokus nih sama isu public transport, sama nih sama kita nih gitu tujuannya gitu kan. Punya sesuatu yang diperjuangkan sama gitu. Jadi oh iya oke, kayaknya aku akan condong ke kandidat yang ini gitu. Misalnya kayak gitu. Tapi kan kayak kata kamu bilang dinamis. Tapi ya itu lagi-lagi dinamis kan. Dia tuh bisa jadi awalnya mah teka pikiran tadinya. Cuman karena ada komunitas itu, menyolot ke sana gitu kan. Terus kayak ini karena panjang ya. Terus sebenarnya sekarang juga aku udah mulai capek ya dengan peduli dengan politik, karena yaitu dikecewakan oleh harapan-harapan yang dikasih si kandidat. Sebenarnya iya nih, aku pilih kandidat ini karena dia untuk kampanye juga ngasih data segala macam, akan peduli dengan isu ini gitu kan. Nggak taunya nggak memenuhi janji gitu kan. Dan akhirnya yang banyak nih aku nemu di sosmed banyak banget yang dulunya dia mendukung sosok A terus tiba-tiba jadi ngomong keras, nggak pindah haluan tapi dia ngomong keras. Itu karena dia rata-rata kecewa karena dulu aku ngedukung karena kamu tuh bagus gitu, visinya segala macam, apa yang pengen dicapai segala macam, tapi ternyata belok gitu kan, nggak sesuai nih gitu. Tiga pengalaman pribadi ini ya. Jadi kecewa ya udah. Tapi beda sih. Jadi kita butuh pemilih-pemilih yang emang meng-capture program-program janji-janji supaya nantinya ketika ternyata itu nggak tercapai atau kok belum muncul-muncul aja nih, ada yang rame-rame ngontrol atau ini kok belum sih janjinya. Nah daripada nih kita fokus ke saya baik yang itu nggak baik, akhirnya nggak tahu programnya apa aja gitu kan, lagi nggak bisa. Tuh Ya, makanya ya. solusinya turun terjun politik. Betul. Sebenarnya solusinya adalah misalnya anak-anak muda tuh sekarang itu siapa mewarnai gitu kan, itu hal lain gitu. Yang jelas kita memiliki harapan Indonesia lebih baik gitu kan. Kalau kita hidup di Bandung lebih baik, Jawa Barat lebih baik. Berarti Anda bisa bilang bahwa orang yang tidak terjun politik tidak punya harapan untuk Indonesia lebih baik atau ngomong gitu mah? Ya tidak seperti itu juga, karena kan kita tidak bisa lepas dari politik, Pak. Nah, kita tidak bisa lepas dari politik. Jadi tidak bisa a priori atau seperti itu, tidak bisa. Ini sebagai penutup ya. Tertarik ya terhadap politik? Aku Terlepas apapun kondisinya, intinya gitu ya. Aku tertarik untuk menonton dari jauh ngamati. Oh. Kalau aku Tertarik jadi nonton. lebih milih menyuarakan untuk bisa tetap damai lah dua-duanya kayak gitu kan. Ayo kembali lagi ke akal sehat gitu kan. Jangan dibawa suka nggak suka. Nanti ujung-ujungnya lupa ini bawa programnya apa ya. Kok ini gitu kan. Jadi kalau dari aku sih gitu sih. Kalau
Apa? Istirahat kayaknya. Kalau dari 2013 terjun, terus saya masuk ke politik praktis. Ya dulu tertarik karena kan kayak harus merubah dari dalam. Gitu. Wah. Tapi Jadi dia punya idealisme lah gitu nya. Iya, ternyata politik tidak seperti itu kawan. Kan? Kayak taunya batin aku tidak kuat. Melawan batin tidak kuat, terus akhirnya kayaknya sekarang udah deh istirahat dulu deh, terus kayak ngamatin aja ikut, tapi tetap ikut lah kayak baca berita, kayak segala macam, diskusi masih sih sama teman diskusi masih, cuman kayaknya kalau untuk turun lagi ke politik praktis kayaknya udah enggak dulu deh gitu. Kalau saya sih ya tadi seperti tadi Terjun. kepada para pemuda yang memiliki potensi gitu kan, mari terjun ke dunia politik. Iya tuh. Jika SPG Perino. Ini disebut karena memang seperti itu untuk merubah tidak bisa berdiam diri saja gitu. Jadi hayo bareng-bareng gitu. Kalau misalkan mau bangun Bandung Mungkin gitu. kalaupun turun kayaknya nggak akan langsung ke politik praktis, lebih ke kayak ngasih pandangan aja. Kalau misalnya ada ruangnya, ya udah join, tapi ya udah ngasih ruang aja, ngasih pemikiran aja. Sebetulnya ruang udah banyak sih, udah banyak yang menyediakan. Iya sih. Oke. Kalau buat teman-teman pokoknya jangan terlalu fanatik karena nggak sekubu di pilpres belum tentu nggak sekubu juga di masih ada kan pilkada gubernur kabupaten kota bisa jadi di sana mereka malah temenan Iya, gitu kan. betul. Sekubu, makanya nggak perlu fanatik lah, kita kembali lagi ke akal sehat kita Kan gitu. kata agama juga apa, tidak boleh berlebihan kan Iya, sama betul. sesuatu gitu. Mencintai tidak boleh berlebihan, kemudian juga membenci jangan berlebihan. Betul. Lama Gitu. tertarik Hah? dunia politik. Saya tapi kalau orang yang menunjuk saya jadi calon baik. Ya, Biasanya kayak gitu kalau misalnya ranah kesukaannya belum disenggol, enggak ini ya. Belum. Bener sih. Belum. Kayaknya belum ada hal yang menarik aja sih mungkin ya. Belum ada tawaran jadi jubir. Tapi mungkin teman-teman semua nanti punya pandangan dan ininya masing-masing ya. Tapi mudah-mudahan nanti next kita akan coba bahas lebih menarik lagi tentang terutama bagi generasi milenial kita lah ke bawah gitu ya, supaya positioningnya tuh kita bisa kita nggak terlalu terjun, tapi kita juga bisa bermanfaat gitu. Ya. Sehingga dulu bahasan kita kali ini masih tetap di Istiqomah. Siapa nama lagu? Jadi lebih baik. Ah.